Jika kita mendengar istilah Perang Dunia Kedua, tidak asing jika kita mendengar Uni Soviet sebagai salah satu negara terkuat pada masa itu. Dan di video kali ini, kita akan membahas salah satu sniper terhebat wanita dari Uni Soviet. Sniper legendaris yang dikenal sebagai Lady Death. Sniper yang dalam masa karir singkatnya telah membunuh 300 lebih musuhnya. Sebelum kita bahas kenapa Lyudmila Pavlichenko ini disebut sebagai sniper wanita terhebat, kita bahas dulu mengenai masa mudanya. Masa-masa ketika dia mulai tertarik dengan dunia tembak-menembak dan awal karirnya sebagai sniper. Menurut National World War II Museum, Pavlichenko lahir pada tahun 1916 di kota Balaya Cherkov, di wilayah yang sekarang berada di Ukraina. Sejak kecil, Pavlichenko dikenal sebagai wanita yang tomboy dan dikenal sebagai wanita yang sangat kompetitif. Dia tidak pernah mau kalah dalam hal apapun, apalagi dari para pria. Maka dari itu, dia sangat suka membuktikan jika anak perempuan juga bisa melakukan hal yang sama dengan yang pria lakukan. Bahkan, dia berpikir bahwa wanita akan melakukan dengan lebih baik. Menurut buku Lady Death: The Memories of Stalin Sniper, di usia 14 tahun, Pavlichenko dan keluarganya pindah ke Kiev. Sambil bersekolah, dia juga bekerja sebagai buruh pabrik untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan yang kebetulan, pabrik tempat dia bekerja adalah pabrik pembuatan senjata lokal. Dari pabrik inilah Pavlichenko mulai tertarik dengan senapan. Di pabrik itu jugalah dia mengenal Fyodor Guvchenko, seorang anggota Liga Pemuda Komunis yang jadi instruktur dalam uji tembak senapan di pabrik itu. Fyodor inilah yang pertama kali mengajarkan Pavlichenko menembak. Dia langsung sadar kalau Pavlichenko memiliki potensi besar untuk menjadi seorang sniper. Sehingga sejak saat itu mereka berdua sering latihan menembak setiap hari Sabtu sepulang kerja. Di tahun 1937, Pavlichenko masuk di Kiev University mengambil jurusan sejarah. Karena sejak kecil dia memiliki cita-cita untuk menjadi guru sejarah. Di kampus tersebut jugalah Pavlichenko dikenal sebagai mahasiswa sekaligus atlet. Dia sangat aktif dalam mengikuti berbagai perlombaan olahraga, mulai dari lomba lari sampai lompat gala, sambil tetap mengikuti kursus sniper. Bahkan dalam kursusnya, dia mendapatkan sertifikat sebagai penembak jitu terbaik. Memasuki tahun keempat perkuliahannya, secara tiba-tiba, Hitler melancarkan operasi Barbarossa untuk menyerang Soviet di bulan Juni tahun 1941. Sewaktu Pavlichenko mendengar kabar perperangan itu, dia langsung mendaftar untuk menjadi sniper di usianya yang saat itu baru berusia 24 tahun. Uniknya, awalnya petugas pendaftaran menolak dan menyarankan dia agar menjadi perawat saja. Namun setelah dia menunjukkan sertifikat penembak jitunya, pada akhirnya dia diterima dengan baik. Walaupun pada saat itu, Pavlichenko tak hanya sendirian. Ada sekitar 2.000 perempuan yang diterima sebagai sniper tentara merah pada waktu itu. Akan tetapi, yang mampu bertahan sampai akhir hanya menyisakan sekitar 500 orang saja. Awalnya, karena kekurangan senjata, banyak sniper tidak mendapatkan senapan pribadi. Dalam hal ini termasuk Pavlichenko. Mereka hanya diberi granat dan harus menunggu saat yang tepat untuk menggunakan granat tersebut. Pada suatu hari, ada salah satu temannya yang terkena tembakan dan terluka parah, sehingga akhirnya senapan tersebut diberikan ke Pavlichenko. Dan dengan inilah menjadi awal pertama kalinya Pavlichenko memegang senjata untuk menyerang manusia. Korban pertama dia adalah 2 tentara Rumania. Walaupun awalnya korban tersebut dianggap hanya kebetulan karena peluru menyasar, namun dari kejadian itulah Pavlichenko diberi kepercayaan memegang senjata untuk seterusnya. Dalam beberapa bulan, korbannya telah mencapai 100 orang sehingga prestasinya itu dia langsung diangkat untuk menjadi sersan senior. Dan tak lama kemudian, karena prestasinya yang terus menonjol, Pavlichenko diangkat lagi menjadi letnan setelah korbannya mencapai 200 orang lebih. Dan karena prestasinya yang terus-menerus semakin meningkat, dia dikenal banyak orang termasuk musuhnya dengan julukan Lady Death. Bahkan saking hebatnya, Jerman sampai berkali-kali mencoba menyuap dia agar dapat bergabung di tentaranya. Mereka bahkan mengumumkan tawaran tersebut ketika sedang berperang lewat pengeras suara, mulai dari iming-iming harta sampai mengajaknya dalam bentuk ancaman. Ketika ia sedang berada di puncak karirnya sebagai sniper, tiba-tiba Pavlichenko memutuskan untuk pensiun di bulan Juni tahun 1942.
dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sniper. Alasannya adalah, menurut Sonoran Desert Institute, pada saat perang, Pavlichenko sempat terkena pecahan peluru di bagian wajahnya sehingga mengharuskannya untuk dirawat secara intensif. Jika dihitung selama perjalanan karirnya, Pavlichenko terkonfirmasi telah berhasil menembak 309 orang musuh, termasuk 36 diantaranya adalah sniper pasukan musuh. Dan perlu kita ingat adalah korban yang tertembak sebanyak itu hanya dilakukannya dalam waktu 1 tahun saja. Maka dari itulah dia dijuluki sebagai sniper wanita terhebat. Dan setelah Pavlichenko pensiun menjadi sniper di usianya yang 25 tahun, Tentara Merah yang pada saat itu menjadi kesatuannya tidak hanya menjadikan dia sebagai pahlawan rakyat, tapi juga memberikannya pekerjaan baru, yaitu menjadi duta untuk negara-negara yang ditargetkan Uni Soviet untuk menjadi sekutu. Di dalam misi ini, Pavlichenko diminta untuk membantu memberantas pengaruh Jerman di Eropa, terutama di Soviet, dengan cara diplomasi. Meskipun pada masa itu dia tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali, dia tetap diterbangkan ke Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat untuk menceritakan kisahnya selama menjadi sniper. Tujuannya tetap sama, untuk mencari sekutu sebagai upaya memberantas pengaruh Jerman di dunia. Bahkan yang menarik adalah ketika dia berada di Amerika, dia menjadi orang pertama dari Uni Soviet yang masuk ke Gedung Putih. Bahkan pada saat itu dia disambut dengan baik dengan Presiden Franklin D. Roosevelt dan istrinya Ibu Negara Eleanor Roosevelt. Dan sejak pertemuan pertama itu, hubungan antara Pavlichenko dan Ibu Negara Eleanor menjadi semakin dekat. Bahkan Pavlichenko sampai diajak oleh Eleanor untuk keliling Amerika buat menceritakan kisahnya sebagai perempuan hebat dalam pertempuran. Tujuannya agar perempuan-perempuan lain yang mendengar kisah tersebut dapat terinspirasi. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Pavlichenko memutuskan untuk melanjutkan studinya sebagai sejarawan yang sempat ketunda selama dia bergabung di militer. Lalu selama 15 tahun Pavlichenko selalu mengunjungi Amerika, pada akhirnya Eleanor Roosevelt dan suaminya yang datang ke Moskow untuk mampir ke apartemen kecil Pavlichenko. Eleanor tetap datang meskipun pada masa itu Amerika dan Uni Soviet sedang dalam kondisi perang dingin. Dan pada akhirnya Pavlichenko pun meninggal di usianya yang 58 tahun karena serangan stroke yang dideritanya setelah bertahun-tahun sebelumnya menderita PTSD, depresi, dan kecanduan alkohol. Hebatnya, walaupun beliau telah lama meninggal, nama besarnya tetap menginspirasi banyak karya seni populer. Di antaranya adalah film Battle for Sevastopol yang berhasil meraih penghargaan Golden Eagle Award tahun 2016.